Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam renungan harian online. Dan pada pagi hari ini saya membawakan renungan yang saya berikan judul Mens Rea. Nah, saudara-saudara mungkin tahu belakangan hari ini Mens Rea sangat viral karena ada satu stand up comedian yang tampil gitu ya, show, kemudian diunggah di salah satu OTT juga. Judulnya Mens Rea. Nah, Mens Rea itu artinya adalah sebuah niat jahat gitu ya. Dan itu bahasa Latin sebenarnya. Nah, kalau mungkin umumnya dalam kehidupan kerohanian kita selalu bicara tentang dosa-dosa yang kelihatan, itu kan udah terlihat gitu ya, udah pasti salah gitu ya. Namanya juga dosa ya gitu ya. Tapi pada hari ini, pagi ini saya mau bicara tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih halus, tapi juga berbahaya, yaitu mens rea, niat jahat yang tersembunyi. Jadi dalam sebuah proses hukum, ketika diselidiki, selalu ada hubungannya dengan mens rea, niat jahat di balik sebuah tindakan pidana. Gitu ya. Nah, saudara, di dalam Alkitab, khususnya di dalam Matius 6, saya tidak akan bacakan ayat secara spesifik pada pagi hari ini, karena ayat-ayat itu sudah banyak dibahas oleh Bapak Gembala di dalam ibadah raya, gitu, dalam khotbah. Di dalam Matius 6, itu sebenarnya sebuah rangkaian kisah di mana Yesus membongkar sesuatu yang mengejutkan, gitu ya. Sesuatu yang kelihatannya rohani, tetapi ternyata memiliki mens rea. Yesus mengangkat sebuah atau mengajarkan tentang memberi sedekah, tentang berdoa, tentang berpuasa. Itu adalah semua kegiatan rohani. Tetapi yang saya tangkap pada saat saya mendengarkan firman ini, pada saat saya membaca lagi firman ini, berkali-kali di dalam Matius 6 secara garis besar, itu selalu ditekankan oleh Yesus sebuah kalimat, yaitu supaya dilihat orang. Ini bukan motif yang biasa, saudara. Ini adalah mens rea. Kelihatannya melakukan sesuatu yang baik, memberikan sedekah, berdoa, berpuasa, itu kan sesuatu yang baik. Tapi ternyata terselip sebuah statement lanjutan, yaitu supaya dilihat orang. Jadi di dalamnya itu mengandung sesuatu yang jahat. Keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk ditinggikan. Saudara, kita mungkin sering berpikir bahwa niat jahat mah iri hati, kebencian, dendam, dan lain-lain. Tapi pagi hari ini kita diingatkan bahwa keinginan untuk dilihat orang, keinginan untuk dinilai lebih oleh orang lain, itu bisa menjadi sebuah niat jahat. Kenapa? Karena itu menggeser pusat kehidupan kita. Yang tadinya harusnya aktivitas kerohanian itu ditujukan kepada Tuhan dan untuk Tuhan, menjadi pengakuan untuk diri kita sendiri. Sehingga bukan Tuhan yang dimuliakan, tetapi kita yang ingin mendapatkan kemuliaan itu. Image kita yang ingin dinilai baik. Nah, kita jujur sekarang. Kalau kita melayani, kalau ada mens rea-nya, berarti kita ingin diakui dalam pelayanan kita. Kalau kita sabar, terlihat sabar, disertai dengan sebuah mens rea, berarti kita ingin dianggap menjadi orang yang dewasa. Orang yang bijak. Kita tetap baik, berusaha terlihat baik, tetapi kita ada mens rea-nya, kita ingin dinilai, wah sudah lebih matang secara rohani. Kalau dilihat dari sisi luarnya mah tidak ada yang salah, saudara. Tetapi di dalam, itu sudah banyak hal busuk di dalam hati. Dan masalahnya, Tuhan melihat hati. Yesus memberikan contoh yang sangat tajam di dalam rangkaian Matius 6. Orang yang memberi, tetapi
ingin dilihat orang, jelas mens reanya mencari pujian. Orang yang berdoa di tempat-tempat umum, di pinggir-pinggir jalan, mens reanya mau membangun citra orang yang rohani. Orang yang berpuasa ditunjukkan dengan air mukanya yang muram. Mens reanya menarik simpati. Ini udah bukan ngomongin melakukan sesuatu dengan tidak tulus, kurang tulus, bukan saudara. Ini sudah masuk ke dalam ranah niat yang menyimpang dari esensi dasarnya. Dan Tuhan Yesus selalu menjawab di dalam Matius 6. Dibilang apa? Orang-orang seperti ini sesungguhnya sudah mendapatkan upah. Artinya, niatmu jahat, walaupun tindakannya terlihat benar, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Nah, ini yang serius. Tuhan itu tidak hanya menolak dosa-dosa yang terlihat gitu ya, membunuh orang secara fisik gitu ya. Tetapi Tuhan juga menolak kebaikan yang disertai dengan mens rea. Kita bisa terlihat rohani, tetapi kita berdosa di dalam hati. Kita bisa terlihat melayani Tuhan, tetapi sedang melayani ego kita sebenarnya. Di seluruh kisah Alkitab yang saudara bisa baca, Tuhan selalu menunjukkan hal ini, bahwa Dia tidak pernah melihat apa yang dilihat manusia, tetapi Tuhan selalu melihat apa yang ada di dalam hati seseorang. Manusia itu bisa ditipu dengan penampilan, tetapi Tuhan tidak pernah bisa ditipu, bahkan oleh mens rea kita. Jadi pagi hari ini, kalimat ini yang perlu kita renungkan. Semua yang kita lakukan untuk dilihat manusia, itu pasti lahir dari sesuatu yang tidak beres di hadapan Tuhan. Sesuatu yang murni itu tidak butuh panggung. Sebab itu Tuhan berkata, ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Yang tersembunyi, Bapamu akan menemui engkau. Sesuatu yang murni tidak butuh panggung. Kasih yang murni tidak butuh penonton. Iman yang murni tidak butuh pengakuan. Semua sudah dinilai oleh Bapa kita yang di surga. Jadi, mari kita perbaiki bukan hanya tindakan kita, tetapi niat pada saat kita melakukan itu. Tidak didasari dengan mens rea. Karena hidup ini tidak diukur dari apa yang orang lihat, tetapi dari apa yang Tuhan lihat di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami sudah dengar renungan firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana kami harus mendasari segala sesuatu yang kami lakukan atas niat murni dari hati kami, karena kami cinta Tuhan, bukan karena mengejar sebuah pengakuan, bukan karena ego kami, dan bukan karena ada satu niat buruk Tuhan. Biar ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.